Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Oke Tretan, ketika kita membahas tentang Dangdut Academy 7, maka aura kita akan teringat pada siapa yuk? Teringat pada siapa yuk? Itu bergantung pada selera dan kesukaan kalian teman-teman. Ya, kalau mungkin kalau mayoritas warga Madura ketika kita berbicara Dangdut Academy 7, mungkin masyarakat Madura itu akan terbesit sebuah nama Valen seperti itu. Ya mungkin kalau mayoritas warga Jakarta ya banyaklah di sana potensi anak muda yang bakatnya mungkin ya lebih unggul lah daripada yang ada di Madura. Ada juga Tasa kan seperti itu, ada juga April dan Arpin. Tetapi dalam hal ini ya teman-teman, saya akan fokus membahas tentang aktivitas sosial serta nilai aksi dan solidaritas masyarakat Madura, terutama dalam memberikan dukungan moral dan support serta rasa simpati kepedulian yang tinggi. Kepada siapa? Iya, kepada Valen seperti itu. Namun sebelum lebih jauh membahas persoalan Valen Gadretan, kalau kita kaji dari kultur sejarah, sebetulnya Madura itu punya salah satu artis tokoh pedangdut bertalenta, bahkan ini menjadi ikon sejarah dangdut nasional. Siapa dia? Banyak Tretan. Ada Imam Syarifin. Imam Syarifin asli orang Madura, orang Kabupaten Sumeneb. Ada juga Yunus. Nah, semua tokoh-tokoh dangdut ya mungkin selain Rhoma Irama ya maklum lah, kalau Bang Haji Rhoma Irama ini kan merupakan salah satu tokoh tokoh penggagas dangdut di tanah air, sehingga ada bibit-bibit tokoh-tokoh lain yang juga ikut berkiprah melebarkan genre dangdut di tanah air seperti itu. Selain Valen siapa? Ada Tretan. Siapa dia? Ada juga Irwan. Irwan ini merupakan jebolan Dangdut Academy 2. Dari mana Irwan ini? Dari Sumeneb seperti itu. Jadi kalau orang Madura ini sebetulnya tidak asing ya, ketika kita membicarakan seputar dangdut, yang terbesit di benak kita itu bergantung pada selera dan pengetahuan sejarah kesenian seperti itu ya. Mungkin kalau orang yang hidup di tahun 80-90-an, saya yakin masyarakat Madura akan mengenal siapa dia, Imam Syarifin seperti itu. Makanya tidak asing Valen itu dan Irwan dijuluki sebagai pangeran dangdut. Nama pangeran ini tentu tidak asal sebut, tidak asal memberikan julukan. Semua pasti ada latar belakangnya seperti itu. Kemudian apa selain Valen dan Irwan? Ada banyak tokoh-tokoh tokoh-tokoh pemuda yang sebelumnya pernah ikut audisi Akademi Dangdut, tetapi ada yang gagal di 10 besar, ada yang 7 besar, tapi nggak apa-apa. Semua ini merupakan salah satu bakat serta kesemangatan yang harus kita dukung seperti itu.
Bahkan ya Tretan, banyak orang di awal-awal Valen ini terdengar kencang di telinga pada Dangdut Akademi 7, kalau nggak iya pada babak penyisian. Sebetulnya banyak masyarakat di Madura itu nggak tahu Valen, yang tahunya Valen Pamekasan. Valen ini, Valen sebetulnya orang mana sih? Ada yang mengatakan berdingo caring Tamberuh, bersingo caring Bucur, sebelumnya bersingo Cak Pakong. Ternyata Valen anak kota Pamekasan, orang mana, Buki, Kelurahan Buki ya kalau nggak salah. Sebelumnya Valen ini kan anak muda yang punya semangat yang tinggi ya Tretan, sering mengisi job-job live streaming Facebook itu. Kalau yang saya ingat ya Tretan, dulu Valen itu masih anak-anak dan kecil, itu agak gemuk seperti itu. Kalau sekarang itu kan sudah langsing ya Tretan, sudah agak ganteng seperti itu. Ya malum lah, selain memang punya potensi, ya gantengnya juga didorong oleh karena terkenal seperti itu. Dulu pada saat masih menjajaki karirnya dengan mengisi live streaming Facebook, kalau nggak salah itu ada dangdut apa itu di Depok Timur ya Tretan, Hasani betul, itu sering isi sana. Teman saya menaksir, memperkirakan bahwa Valen itu bukan orang Pamekasan. Valen disangganya itu orang Lesong, orang Batu Marmar. Disangka orang orang Batu Marmar seperti itu. Tapi setelah berjalan dan beriringnya waktu, ternyata dugaan semua itu salah. Ternyata Valen itu adalah orang kota. Nah, dulu waktu masih menjajaki mengisi live streaming di Facebook itu ya Tretan, Valen itu memang sangat-sangat semangat seperti itu ya. Tidak mengenal rasa lelah, terus tidak mengenal apakah hujan atau apa enggak itu. Tapi yang tampak memang Valen pada waktu itu semangatnya betul-betul ditunjukkan seperti itu. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Nak, jangan nak, itu nanti aku unjuk nak kameranya ya. Iya, ntar nanti dulu. Ayah masih ngonten ya, ntar dulu. Oke, kita fokus kepada Valen seperti itu. Iya kan nak, jaring usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya kan nak, Valen itu juara. Walaupun bukan juara 1 tapi juara 2. Tapi bagi saya itu sudah juara. Seperti itu. Gak apa-apa. Bahkan saya mengkritik polarisasi manajemen yang diterapkan oleh Indosiar. Kenapa harus memakai dongkrak virtual gift dalam menentukan pemenang Dangdut Akademi seperti itu? Dan ini mungkin harus menjadi evaluasi ya kepada Indosiar. Kalau memang ini yang harus ditonjolkan itu adalah memang bakat dari penilaian, ya dari vokal, dari suara, cengkok, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkenaan dengan tarik suara, mestinya itu yang harus menjadi fokus perhatian seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba pihak manajemen ini langsung memberikan lemparan kepada publik. Ya silakan nilai sendirilah seperti itu. Apakah memang seperti ini memang pola-polanya dari dulu ya? Saya rasa memang seperti itu dari dulu. Cuma bedanya kalau dulu itu kan dukungan itu lewat
SMS. Kalau sekarang itu virtual gift TikTok. The Sultan, ada juga The Boss, The Sultan dan The King. Yang paling bawah itu kan The Boss ya teman. The Boss, The Sultan dan The King. The Boss itu ada yang tahu nggak berapa nilainya? The Boss, The Sultan dan The King. Tapi yang selama ini yang dikirim virtual gift kepada peserta Dangdut Academy itu kan rata-rata The Sultan ya, nggak ada yang The King. The Boss lah mungkin sebagian. Nah itu seperti itu. Jadi kesannya bisnis ini ya betul, memang semua itu bermuara pada bisnis. Tetapi ini saya lihat segmentasi penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen ketika juri ini tampak si malakama dan bingung menentukan siapa yang juara. Bahkan dalam beberapa penampilan ya, ada satu sesi segmen bahkan juri ini tidak berani mengeliminasikan peserta Dangdut Academy gara-gara semuanya itu dinilai bagus, sehingga dewan juri melempar penilaian tersebut kepada publik. Ya dengan apa? Ya dengan mengirim virtual gift seperti itu. Namun ketika ini berkaitan dengan sebuah virtual gift, maka yang tampak di mata kita ya Tretan, mohon maaf ini kan subjektif lah penilaiannya ya. Mungkin kalau orang Madura tentu semua itu akan memilih dan mendukung Valen. Tetapi kalau mayoritas warga Jakarta dan Banten ya tak salah mungkin seperti itu. Ini kan subjektif penilaiannya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika saya tes memang suara vokal tanpa musik ya antara Valen dan Etasa ya itu lebih halus suaranya Valen kalau menurut saya. Maaf ya, walaupun saya sendiri ini sebagai warga Madura, subjektif lah penilaian saya. Coba sambian kalau tidak percaya nilai sendiri dan coba sendiri. Musik langsung yang live di Indosiar itu upload, kemudian hilangkan musiknya itu, tinggalkan vokalnya saja. Silakan sampai nilai sendiri. Lebih halus suaranya Valen seperti itu. Kenapa demikian? Ya seperti ini ya, kalau Tasa kan saya ndak tahu latar belakangnya itu apa memang sebelum mengikuti ajang kompetisi Dangdut Academy memang sudah pernah manggung dan lain sebagainya, saya kurang paham. Tetapi kalau Valen itu sebelum memang ikut audisi Dangdut Academy 7, yang seperti saya katakan tadi ya, Valen itu sering mengisi live dangdut di di Facebook itu, live Facebook. Sehingga dalam dalam aktivitas sehari-hari Valen ini sebelum ikut Dangdut Academy selalu melatih vokal dari suara seperti itu. Bahkan Valen ini sebelum ikut ajang Dangdut Academy itu sering mengisi kondangan dangdut serasehan seperti itu, diundang manten, diundang pernikahan, diundang tasakuran dan lain sebagainya. Intinya hal tersebut memang tidak lepas dari kegiatan dan aktivitas yang sudah menjadi hobinya, sehingga lagu yang sering dilatih kemudian terus diulang dan dicoba itu akan menciptakan sebuah vokal yang hal tersebut akan menjadi karakter seperti itu. Beda dengan peserta audisi yang mungkin dia mempersiapkan ketika dia lolos ajang kompetisi Dangdut Academy seperti itu. Cobalah sampean perhatikan sendiri,
beda pasti Reta. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup ya. Sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih.